dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan ruang yang lebih luas kepada perguruan tinggi, baik itu dosen maupun mahasiswanya, untuk ekspansi bukan hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Mahasiswa maupun dosen tidak hanya memahami ilmu itu secara teoritis, tetapi juga dia memahami persoalan-persoalan praktis, sehingga mempertemukan antara teori dengan praktek. Bahkan dalam hal ini memiliki suatu ikhtiar untuk melakukan satu pengembangan keilmuan di situ. Karena yang banyak adalah R&D, Research and Development, yang banyak dilakukan di dalam proses Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, termasuk mereka sendiri juga memiliki sebuah peluang untuk mendrive dirinya. Ada istilahnya proyek independen gitu ya. Dia melakukan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan talent-talent yang mereka miliki. Ini menjadi sebuah keniscayaan. Termasuk student exchange, dia bisa belajar di luar negeri sekalipun. Artinya satu kelonggaran yang luar biasa. Konversi dari berbagai macam kegiatan di luar kampus yang identik dengan mata kuliah yang ada di kampus, ini sudah mendapatkan sebuah penilaian tersendiri. Dan ini kami sedang meng-create sedemikian rupa mata kuliah apa yang memungkinkan untuk bisa dikonversi dengan berbagai macam proyek-proyek independen, mengajar di masyarakat, mengajar di sekolah misalnya, kemudian magang di dunia usaha, magang di dunia industri, melakukan riset misalnya saja. Ini semuanya sudah sangat mungkin untuk dikonversi. Kira-kira bagaimana sih Pak sistem belajar mengajar dari kurikulum Kampus Merdeka di Unisma sendiri? Jadi pertama kita mesti melakukan sebuah perombakan kurikulum dulu, Mbak. Baik. Jadi kami melakukan perombakan kurikulum, bukan sekedar penyempurnaan, perombakan. Baik dari sisi nomenklatur mata kuliah pun juga sudah marketable. Lalu kemudian dari sisi proses pembelajaran, laboratorium dasar kita lengkapi, laboratorium lapangan juga kita lengkapi. Kemudian sistem pembelajarannya itu 40-60. Jadi 40% di dalam kelas, 60% itu di luar kelas. Kalaupun di dalam kelas itu sifatnya FGD, Focus Group Discussion. Dia melakukan diskusi-diskusi, tapi yang didiskusikan itu adalah sesuatu yang diperoleh dari dunia usaha. Maka mahasiswa maupun dosen itu belanja masalah dulu. Setelah dia belanja masalah, dibawa ke kelas, didiskusikan, lalu dicoba diintegrasikan atau dicari titik temu antara teori dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Disinilah para mahasiswa dan dosen mendapatkan satu momentum untuk upaya pengembangan keilmuan. Kami mencoba untuk ekspansi, membangun kemitraan, termasuk dengan Kalimaya Baskara ini. Baik. Nanti mahasiswa kami kan bisa juga praktek di sini kan, begitu ya. Betul. Ini sangat mungkin sekali di Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, terutama yang punya talent untuk menjadi penyiar, gitu, punya talent untuk menjadi kolumnis dan lain sebagainya, itu nanti juga di media massa dan lain sebagainya. Kuliah di Unisma, rasa kuliah pula secara internasional. Wow. di luar negeri. Dan ini sudah kita lakukan sejak 3 tahun yang lalu lah. Jadi sekarang mahasiswa Unisma kuliah di Rusia misalnya aja, kuliah di Thailand, kuliah di Taiwan, kemudian di Singapura, di Brunei Darussalam, di Malaysia, udah biasa itu. Jadi berbagai macam lompatan-lompatan kita lakukan. Ini semuanya adalah menjadi bagian dari upaya kami untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang memiliki daya saing dan mampu bersinergi antar elemen di tengah-tengah masyarakat. Kan baru-baru ini ada satu event yang sangat luar biasa yang kita bangun, yang disebut dengan International Conference Student of IT. Jadi kita rancang mahasiswa kita ini untuk bisa berkomunikasi dan dialog dengan mahasiswa luar negeri. Kita baru saja menyelenggarakan itu ada kurang lebih sekitar 28 negara. Amerika, dari Inggris, dari Prancis, ya, kemudian dari Uzbekistan, Azerbaijan, kemudian dari Libya, dari Mesir, dari Turki, dari Palestina juga ada ya. Baik. Palestina juga ada, kemudian dari Cina, dari Jepang, banyak sekitar 28 negara
Jadi benar-benar multikultural ya Pak ya di Dan Unisma ini antar mahasiswa bertukar pendapat di situ terkait dengan proses pembelajaran di era pandemi. Mahasiswa kita ini sebelum wisuda itu sudah banyak bekerja, Pak. Baik. Bahkan kita di tahun 2020 1000 lebih lah kira-kira sebelum dia lulus sudah bekerja. Wah, menarik Gitu. sekali. Jadi karena dia magang di perusahaan yang magangnya magang bersertifikat. Bahkan kira-kira 1 bulan yang lalu saya memperoleh satu informasi, ada mahasiswa kita dari Fakultas Teknik sekarang ini dia sudah bekerja di perusahaan internasional, dan perusahaannya itu nggak tanggung-tanggung yang mensuplai terhadap kelengkapan pesawat Sukhoi yang ada di Jerman dalam bentuk bom gitu, dan itu diakui oleh NATO. Wow. Sebagai kelengkapan dari pesawat Sukhoi atau pesawat perang lah gitu ya, yang digunakan untuk berperang, kira-kira seperti itu. Saat ini kami juga punya program tentang RKM, Rumah Kreatif Mahasiswa. Rumah Kreatif Mahasiswa ini dimaksudkan untuk menggali dan menjaring kreativitas dan inovasi mahasiswa untuk memunculkan laboratorium baru di masing-masing program studi. Laboratorium tidak harus didesain oleh pimpinan, tapi mahasiswa pun juga berpeluang untuk mendesain laboratorium. Kalau sudah dia punya ide begitu, dia nyusun sebuah proposal, dibentuk tim, dan ini ada waktunya, waktu tertentu, biasanya 2 bulan kita buka, dia nyusun proposal, setelah itu kita seleksi, baik secara administratif maupun dari sisi kualitas, yang masuk nominasi dia harus presentasi di hadapan tim. Kita biayai 10 juta per proposal. Wow, menarik sekali. Kita menyiapkan dana kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 miliar untuk mahasiswa saja, Baik. untuk mengasah kemampuan mahasiswa itu. Apalagi di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan 5 semester ini untuk menekuni tentang keahlian, kemudian yang 2 semester ini dia bisa mengambil program studi di lintas prodi kan. Baik. Tapi kalau kita ini selalu berkutat padahal yang bersifat normatif, ditinggal itu oleh mahasiswa itu. Kurang berkembang ya Pak jadinya. Ya kita mempersiapkan mahasiswa terdidik pengangguran nanti. Gitu. Saya ingin menciptakan, atau kami ingin menciptakan mahasiswa yang bukan pengangguran tetapi mahasiswa yang produktif. Bahkan mimpi-mimpi kami ada lulusan Unisma harus kaya-kaya, Mbak. Menarik. Harus menjadi orang kaya. Kalau nanti dia sudah menjadi orang kaya, maka dia bisa melakukan perubahan yang terbaik apapun, dan begitu. Jadi dengan konsep entrepreneur yang kita bangun, tetapi tidak kalah pentingnya juga membangun moralitas mereka, gitu ya. Jadi nilai-nilai Islam ini menjadi dasar pijakan. Karena apa? Di suatu waktu mahasiswa Unisma ini sedang sama-sama berkompetisi di sebuah perusahaan multinasional, hanya menerima dan merekrut 5 orang dari kurang lebih sekitar 60 calon pendaftar yang alumni dari perguruan tinggi termuka di Indonesia. Dari 5 itu, 3 diantaranya dari Unisma yang direkrut. Maka mahasiswa kita sebagai duta-duta di negara-negara di mana dia dilahirkan, maka kita didik di Unisma. Supaya apa? Dia bukan menjadi seorang teknokrat, bukan menjadi birokrat, ya, tetapi mereka adalah teknokrat yang moderat, teknokrat yang toleran, teknokrat yang harmoni, teknokrat yang memiliki sikap proporsional. Apalagi di era seperti sekarang ini, orang-orang yang ekstrem kanan, ekstrem kiri ini kan begitu banyak. Maka Unisma lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan sekaligus menjaga perdamaian dunia. Luar biasa nilai-nilai yang diberikan oleh Unisma. Jejaring internasional kita terus kembangkan. Tadi sudah saya singgung, kita sudah memiliki jejaring dengan 34 negara. Jadi potensi-potensi ini sudah ada, dan kita sudah memiliki sebuah milestone, Mbak. Tangga untuk membangun Unisma ini. Kita sudah melewati good university governance. Membangun tata kelola perguruan tinggi yang bagus seperti apa, sudah kita lewati. Sembari kita terus perbaiki. Learning University sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke Research University. Di 2023 kita sudah masuk ke Entrepreneur University.
Tapi entrepreneur university bukan berarti belum kita lakukan. Sudah ada rintisan-rintisan yang sudah kita bangun. Di tahun 2027 kita nanti akan masuk ke World Class University. Cari sebuah lembaga pendidikan yang tepat. Silakan, kami tunggu di Unisma. Kami akan membimbing, mendidik putra-putri yang Bapak Ibu titipkan di Unisma dengan baik untuk menjadi orang-orang yang intelek dan ulama yang intelek, yang memiliki moralitas yang memadai. Sisi lain juga akreditasi perlu dilihat pula. Jangan sampai kemudian kita ini hanya melihat murahnya lembaga pendidikan, tetapi tidak kredibel, maka kita hanya memiliki stempel saja, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya, pilih sebuah perguruan tinggi yang kredibel, dan insya Allah Unisma siap menampung dan membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.1 Kalimabas Kerabang, The New Heads Power. Nah, sudah ya, sebagai kampus multikultural yang siap menuju World Class University, Unisma Malang telah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tadi sudah penasaran kan gimana kampus Merdeka itu, kemudian manfaatnya apa, sistemnya bagaimana, dan contoh pembelajarannya seperti apa? Tenang, tidak usah galau ya. Sudah bersama dengan narasumber dari Unisma Malang, kita boleh sapa terlebih dahulu Ibu Wakil Rektor Bidang Kelembagaan, Publikasi dan Teknologi Informasi Universitas Malang, ada Ibu Dr. Insinyur Hajah Istirohah Pujiwati MP. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nisa. Halo Sobat Muda Kalimaya Baskara FM. Kita berjumpa lagi dengan Universitas Islam Malang. Apa saja sih melatar belakangi dibentuknya kurikulum kampus Merdeka Belajar 2021 ini, Bu? Iya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI ini mencanangkan untuk kampus Merdeka Belajar. Jadi ini untuk memenuhi tuntutan zaman. Jadi menghadapi perubahan sosial, budaya, teknologi informasi, dan perubahan-perubahan yang sangat cepat di dunia sekarang, maka mahasiswa harus dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Apalagi di revolusi industri 4.0 ini banyak sekali disruption. Jadi makanya kita harus persiapkan lulusan kita yang kompeten, kemudian punya skill yang baik, kemudian dekat dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi ada link and match antara kurikulum yang ada di kampus dengan kebutuhan di dunia kerja. Gitu, Mbak Nisa. Merdeka Belajar ini adalah memerdekakan mahasiswa. Mahasiswa itu diberikan keleluasaan untuk satu semester berkesempatan mengambil mata kuliah di luar program studinya. Jadi yang di manajemen misalnya boleh mengambil mata kuliah di program studi lain dalam satu kampus, misalnya di Unisma, atau bisa juga dia mengambil 2 semester di kampus lain. Itu jadi mereka diberikan keleluasaan, kemerdekaan belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Apa yang akan mendukung dia pengen jadi apa, didukung oleh mata kuliah yang bisa diambil di luar program studinya ataupun di luar perguruan tingginya. Maka kolaborasi dengan perguruan tinggi lain menjadi mutlak di era kampus Merdeka Belajar saat ini. Wow, ini keren banget. Ini berasa kuliah tapi bisa merasakan pengalaman belajar di prodi-prodi lainnya ya. Kapan lagi coba kalau nggak cuma di Unisma Malang sih ya udah ya. Sebagai contoh, Unisma sudah bekerja sama dengan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Kemudian juga sudah bekerja sama dengan UNUSA, Universitas NU Surabaya, untuk beberapa mata kuliah dari beberapa prodi untuk bisa disinergikan. Tidak hanya itu, mahasiswa kami di beberapa fakultas di FEB itu justru sudah kuliah daring dengan perguruan tinggi di UKM Malaysia. Begitu. Kemudian kita juga sudah ada mahasiswa dari Papua, itu ada 125 mahasiswa yang belajar ke Unisma secara daring. Jadi sekarang student belajar bersama,
student exchange itu sudah kita lakukan, baik dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Sekarang belajar dengan sistem daring itu bisa lintas batas ya Bu ya, lintas batas, lintas negara, dan tentunya harapannya dengan belajar di Unisma Malang untuk chance alias kesempatan dapat kerjanya ini semakin terbuka lebar karena sudah dididik sejak dini nih ya Bu Isti ya. Dipersiapkan sejak awal. Betul-betul dipersiapkan. Dan dari ini bukan data bohongan, jadi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan selalu melakukan perankingan setiap tahunnya, dan di tahun 2020 kemarin Unisma menduduki peringkat 44 perguruan tinggi se-Indonesia dari 4.670 perguruan tinggi yang ada. Jadi kalau PTN itu ada sekitar 126, Unisma ada di peringkat 44. Unisma ini walaupun perguruan tinggi swasta masih di atas dari PTN-PTN yang ada. Itu jadi kami seluruh program studi sudah menerapkan program kebijakan kurikulum kampus merdeka. Jadi sudah link and match dengan kebutuhan di dunia kerja. Kita kerjasama dengan berbagai pihak, dunia usaha, dunia industri, terutama untuk menyiapkan lulusan kita untuk bisa punya kompetensi lebih, siap menghadapi pasar kerja global. World Class University tentunya banyak persiapan yang kita lakukan, termasuk bagaimana outbound mobility dari dosen kita ke luar negeri, termasuk student mobility, bagaimana mahasiswa kita bertukar pelajar dengan perguruan tinggi asing di luar negeri, penyelenggaraan international conference, kemudian kolaborasi penelitian dengan peneliti-peneliti di luar negeri, kemudian kolaborasi publikasi. Jadi kita juga harus selalu bekerja sama kolaboratif dengan peneliti-peneliti asing. Itu kemudian kita juga mempersiapkan, nah ini mahasiswa Unisma juga disiapkan bersertifikat internasional di bidang Microsoft. Jadi kita memberikan ruang kepada mahasiswa untuk punya sertifikat Microsoft yang ditandatangani oleh Microsoft Internasional dari Amerika. Jadi mahasiswa, selain itu juga kita punya lembaga sertifikasi profesi. Nah di situ mahasiswa bisa punya sertifikat nasional yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi mahasiswa lulusan Unisma tidak hanya punya ijazah, punya transkrip, punya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, tetapi mereka akan juga punya sertifikat kompetensi dari BNSP ataupun sertifikat internasional untuk Microsoft. Jadi itu Mbak. Kemudian untuk persiapan internasionalisasi, kami juga sedang mempersiapkan akreditasi internasional bagi 7 program studi di Unisma. Jadi lembaga akreditasi pun kita sesuaikan dengan keputusan Menteri Dikbud 87. Karena tidak semua lembaga sertifikasi internasional itu diakui. Lembaga akreditasi internasional itu tidak semuanya diakui oleh kementerian. Jadi kita sudah menyasar ASIIN untuk lembaga akreditor di Jerman dan FIBA-A. ASIIN itu untuk 3 program studi kami, yaitu agroteknologi, agribisnis, dan peternakan. Itu yang di bidang eksakta ke ASIN. Sementara yang sosial humaniora, kita ada 4 program studi dengan lembaga akreditasi FIBA-A, Jerman juga. Itu program studinya adalah manajemen, akuntansi, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum. Jadi kelebihannya kalau sudah akreditasi internasional itu oleh BAN PT akan disetarakan dengan akreditasi unggul. Sebenarnya untuk S1 23 program studi kita keren-keren. Jadi semuanya juga bagus, ada 23 program studi S1 ya. Namun demikian memang namanya minat masyarakat tidak bisa kita arahkan ke seluruh program studi. Memang yang paling favorit itu manajemen, akuntansi itu. Kemudian di FKIP itu ada 3 program studi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan matematika. Tapi tidak menutup kemungkinan prodi-prodi yang lain minatnya juga banyak, terutama
untuk Fakultas Kedokteran. Itu minatnya sangat luar biasa Mbak Nisa, karena sekarang ini sudah memasuki pendaftaran gelombang 3 untuk Fakultas Kedokteran yang punya 2 prodi, pendidikan dokter dan farmasi. Kita ada di kementerian itu ada kinerja kemahasiswaan. Jadi berapa jumlah mahasiswa kita yang berprestasi di tingkat regional, nasional ataupun internasional. Nah, kita pemeringkatan untuk kinerja kemahasiswaan ada di peringkat 25 seluruh PTN PTS Indonesia. Nah, itu bukankah hal yang membanggakan, karena mahasiswa kita selain berprestasi di bidang akademik juga berprestasi di bidang non akademik, ya seperti kontes robot dan sebagainya. Kemudian PSM paduan suara UKM kita, paduan suara Bunga Alma Mater, itu sudah beberapa kali mendapat medali emas di tingkat internasional, bukan hanya nasional, tapi itu taekwondo pun sudah juara 1 internasional. Nah, prestasi-prestasi kemahasiswaan itulah yang menjadi indikator di dalam sistem pemeringkatan kinerja kemahasiswaan nasional. Oke, Bu Isti boleh diinfo untuk prodi terbaru Unisma, karena tadi fasilitas sudah sangat lengkap ya Bu. Betul, ya, silakan. Jadi karena Unisma ini sekarang ada di Milestone Research University, maka pengembangan prodi baru lebih banyak diarahkan ke S2 ataupun S3. Kami sedang berproses untuk pendirian program S2 Pendidikan Matematika dan S3 Ilmu Pemerintahan. Mudah-mudahan ini segera keluar izin operasionalnya, sehingga adik-adik yang sudah lulus S1 bisa lanjut ke S2. Boleh untuk diberikan semangat lagi untuk para asli muda Radio Kalimah Baskarabang, Bu Isti, untuk join maju bersama dengan kampus Unisma Malang. Ya, adik-adik sebaya muda Kalimah Baskara, ayo gabung di Unisma Universitas Islam Malang, karena ini merupakan kampus unggul terbaik PTS Malang Raya. Di Jawa Timur kami menduduki peringkat 4 dari 328 PTS yang ada di Jawa Timur. Dosennya kompeten, kita punya 16 profesor, punya 133 dokter. Mahasiswa kami berasal dari 34 provinsi dan 34 negara. Jangan ragu, ayo gabung di Unisma saja.